Halo, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Muhammad, theconsulting.id. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai seputar teknik pricing dalam suatu usaha di restoran. Nah, sebelum saya memulai topik kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk YouTube channel kami, yaitu .consulting.id, karena klik tombol subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya Bapak Ibu semua nanti akan mendapatkan notifikasi-notifikasi seputar video konten kami yang akan kita upload setiap minggunya. Oke, kita lanjutkan ke topik kali ini, yaitu mengenai teknik pricing atau dalam menentukan biaya atau harga dalam usaha suatu restoran. Biasanya kita kan tahu mengenai harga suatu menu ini kan, kalau kita mengunjungi suatu restoran, pastinya kan kita melihat daftar harga setiap menu-menu di restoran tersebut. Misalkan nasi goreng, misalkan spaghetti dan sebagainya. Harganya misalkan nasi goreng dengan harga katakanlah 30.000, spaghetti harganya 40.000 misalkan di suatu restoran. Nah, ini kan kita pasti juga semuanya pasti mengalami hal-hal seperti itu. Nah, kira-kira berapa sih harga produksinya dalam membuat suatu nasi goreng, dalam membuat suatu spaghetti ini? Nah, kali ini saya akan memberikan tips bagi Bapak Ibu semua gimana langkah-langkah teknik pricing yang akan bisa kita gunakan untuk kalau kita ingin membangun suatu usaha restoran atau membangun usaha makanan. Nah, yang pertama adalah tentukan harga dengan membagi HPP dengan persentase margin yang akan ditentukan. HPP yang dimaksud ini adalah beberapa biaya pengelolaan atau produksi bahan makanan yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini, kita mau membuat nasi goreng, katakanlah 1 kilo beras. Jadi kan kalau kita membuat suatu nasi goreng itu kan yang pertama bahan yang perlu dipersiapkan kan membuat nasi goreng, nasi ya, berarti nasi itu berupa dari beras. Misalkan ada nasi, ada bahan-bahan bumbu lainnya, bahan penyedap, terus ada ayam, terus ada sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, yang akan diolah menjadi suatu produk makanan yaitu nasi goreng. Nah, katakanlah kita punya bahan pokok atau punya stok beras itu misalkan 1 kilo, yang mana dalam 1 kilo itu katakanlah per gramnya kita kasih harga Rp50. Terus ternyata untuk membuat suatu bahan nasi goreng kita membutuhkan 100, katakanlah contohnya 100 gram beras. Nah, berarti kan kita sudah tahu kan per gramnya tadi kan kita kasih harga Rp50. Berarti kalau kita membutuhkan 100 gram nasi itu berarti bernilainya adalah senilai Rp50.000, karena Rp50 dikalikan dengan 100 gram yang dipakai. Nah, terus nanti jadi kita punya bahan untuk misalkan Rp50.000 berarti, atau gampangannya ginilah, kita buat nasi goreng kita butuhkan cuma 5 gram nasi. Tadi kan kita punya harga per gramnya itu adalah Rp50. Berarti Rp50 ini kita kalikan dengan 5 gram tadi, 5 gram berasnya. Jadi kan kita punya Rp250 untuk berasnya. Terus kita tambahkan lagi, tadi tambahkan selain nasi kan juga ada ayam. Misalkan ayam 1 kilo ayam kita punya harga juga sama ternyata Rp50. Nah, terus dalam membuat ayam suatu nasi goreng kita membutuhkan 100 gram ayam. Nah, perhatikan kalau kita punya ayam tadi 1 kilonya itu kita kasih per gramnya kita kasih harga Rp50, berarti kan dari 100 gram ayam itu kita kalikan dengan Rp50, berarti kan kita punya Rp50.000. Nah, itu ada nanti kita tambahkan misalkan penambahan bumbu-bumbu lain. Misalkan katakanlah bumbu tambahannya, bumbu penyedapnya gitu membutuhkan biaya 2.500 misalkan. Nah, berarti kita punya
untuk membuat nasi goreng itu dengan harga senilai 52.500 ya. Oh sorry, tadi kan kita tambahkan 250, kita tambahkan 2.500, berarti kita punya 2.750. Kita tambahkan dengan harga ayam tadi yang senilai 50.000, berarti total untuk membuat bahan harga untuk biaya membuat produksi nasi goreng itu senilai 52.750. Itu adalah sebagai dasar HPP, yang mana komponen HPP dalam untuk istilahnya membuat produksi nasi gorengnya itu adalah nilai dari HPP kita. Nah, itu sebagai patokannya nanti untuk membuat harga jualnya berapa sih kira-kira. Kalau kita punya biaya sekian, kita mau jual harga berapa sih. Nah, jadi untuk bisa kalau kita mau membuat, katakanlah kita pengen ngambil margin misalkan keuntungan 15% misalkan. Jadi tadi dari 52.000 kalau kita asumsikan, kalau kita nanti, jadi kan yang pertama kan menentukan harga, tentukan harga dengan membagi HPP dan persentase marginnya. Jadi dari HPP tadi yang sebesar 52.000 kita bagikan, misalkan kita bagi 15%. Nah, katakanlah kita punya harga jualnya berarti senilai, misalkan kita ambil asumsi perhitungan lah, katakanlah misalkan 70.000 atau misalkan 80.000 lah harga jualnya. Nah, seperti itu untuk teknik yang pertama dalam teknik pricing ya, atau membuat daftar harga dalam suatu restoran. Nah, yang kedua adalah bandingkan dengan harga yang diterapkan kompetitor. Nah, jadi misalkan kan gini, kita membuat suatu buah nasi goreng tadi, misalkan kita kasih biaya, membutuhkan biayanya cuma 15.000. Terus kita jual nasi goreng ini ke customer, kita jual harga senilai 30.000 misalkan. Nah, coba bandingkan kira-kira apakah nilai harga jualnya sudah kita buat ini secara di pasar nanti kira-kira masih masuk akal nggak? Atau misalkan gini, kita coba bandingkan dengan kompetitor lain, kira-kira kalau misalkan dengan memproduksi makanan yang sama, misalkan tadi nasi goreng, kalau di nasi goreng saya cuma membutuhkan biaya 15.000, terus dengan harga jualnya tadi 30.000, kita bandingkan sama kompetitor, kita merasakan, atau kita coba mampir ke kompetitor nih, kita pesen nasi goreng, ternyata harganya juga sama 30.000. Nah, secara kalau kita membandingkan harga itu kan pastinya kita istilahnya setara dengan para kompetitor. Ada juga misalkan gini, mungkin ternyata produksi makanan kita buat nasi goreng ini cuma 13.000, tapi kita jualnya 30.000 misalkan. Atau misalkan ternyata kompetitor kita jualnya malah jauh lebih murah. Nah, ini kan tentunya menjadi evaluasi juga untuk, wah ternyata kita cuma produksinya cuma 13.000, kompetitor sebelah kita belum tahu berapa biaya produksinya, tapi harga jualnya jauh lebih rendah dibandingkan harga jual kita. Tentunya kan pasti orang kalau kita ingin mengunjungi suatu restoran pasti kan mencari harga yang lebih murah. Nah, jadi itu juga sebagai sebagai evaluasi nanti kita, kira-kira kalau kita menerapkan harga sekian, kompetitor kita ini apakah juga jauh lebih rendah dari kita atau jauh lebih tinggi dari kita. Kalau misalkan ternyata kompetitor kita lebih di atas dari harga jual kita, justru malah lebih keuntungan bagi kita, ternyata berarti nilai harga jual kita ini lebih murah daripada kompetitor. Nah, di sini kan juga kalau misalkan harga sedikit lebih rendah, ini kan juga membantu Anda menarik pelanggan lebih banyak di pasar yang sama dengan kompetitor Anda. Jadi kita menjual produk yang sama, tetapi ini istilahnya kita teknik untuk bersaing dalam menilai atau menerapkan harga jual kita ke para kompetitor. Kalau misalkan kita lebih rendah daripada kompetitor, justru kan juga menarik pelanggan kita untuk bisa menarik pelanggan kita untuk merasakan atau mencicipi produk yang kita buat ini. Nah, itu langkah kedua teknik pricing dalam suatu restoran. Yang ketiga adalah mempertimbangkan faktor tidak terduga dan fluktuasi pasar dalam penentuan persentase margin. Nah, faktor yang tidak terduga ini kadang-kadang kan sering terjadi. Misalkan contoh, bahan baku kita ternyata sudah banyak yang kadaluarsa. Nah, ini kan secara kondisinya ini kan secara tidak sengaja.
tentunya kan bahan baku yang sudah kadaluarsa ini kan juga apa, misalkan juga akhirnya kan menjadi biaya untuk kita atau menjadi beban kita. Ternyata ada biaya waste-nya, istilahnya biaya waste atau biaya yang sudah tidak bisa dipakai lagi, itu kan menjadi beban dalam suatu perusahaan. Nah itu juga harus kita pertimbangkan juga dengan mempertimbangkan dari segi marginnya yang kita ambil. Misalkan tadi kita punya produksi nasi goreng cuma 15.000, katakanlah kita punya kita ambil marginnya misalkan 50% lah, misalkan dari 15.000 50%, katakanlah kita jual harga 30 lah. Berarti kan istilahnya kita kan juga harus mempertimbangkan biaya-biaya lain supaya kita bisa memperoleh keuntungan. Nah kadangkala kan dalam suatu usaha kan pasti ada sesuatu hal yang tidak terduga. Nah itu juga menjadi pertimbangan kita dalam menentukan harga untuk harga jual kita dalam membangun suatu restoran. Nah dan juga harus dilihat tingkat fluktuasi pasarnya seperti apa. Nah kalau misalkan kita jadi fluktuatif dalam hal misalkan gini, fluktuatif yang dimaksud ini adalah dari produk atau bahan baku kita. Kira-kira kalau misalkan ada informasi enggak dari pihak supplier kalau bahan yang kita beli ini kira-kira ada kenaikan harga atau tidak. Nah itu juga menjadi pertimbangan semua. Karena kalau misalkan bahan yang kita beli ini ternyata ada kenaikan harga, tentunya kan juga secara HPP kita juga kan semakin tinggi juga. Artinya biaya produksi yang kita buat itu juga akan semakin tinggi, naik juga. Jadi misalkan katakanlah harga kita beli ayam tadi misalkan 1 kilonya itu ada senilai 10.000, ternyata seiring berjalannya waktu harganya juga naik menjadi 12.000. Tentunya kan ayam ini nanti sebagai bahan dasar kita untuk membuat atau produk makanan, tentunya kan secara nilainya juga akan mengalami kenaikan. Kalau misalkan biaya produksi kita naik tapi kita menjual harga yang masih sama, tentunya kan tingkat keuntungan kita atau margin yang kita terima itu akan semakin sedikit. Ya itu juga harus bisa menjadi bahan evaluasi juga. Harus diperkirakan tingkat fluktuasinya kira-kira untuk kalau kita menerapkan harga jual sekian ini butuh berapa lama. Nah tentunya dalam suatu harga itu kan harga jual ini tergantung dari nilai produksinya kita. Kalau semakin biaya bahan-bahan kita yang kita beli ini ada kenaikan harga, tentunya kan secara HPP juga naik. Nah ini juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang lain. Nah nanti ada kaitannya juga dengan istilahnya ada teknik marketing lah juga, itu juga bisa menambah income kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah menetapkan harga menu berdasarkan penawaran dan permintaan pasar. Nah jika restoran Anda berada di tempat yang sangat strategis dan berada di kota yang rata-rata pendapatan per kapitanya setiap penduduknya tinggi, Anda dapat menerapkan harga yang lebih tinggi untuk menu Anda. Lokasi yang strategis membantu meningkatkan permintaan karena Anda menyediakan kebutuhan primer ke penduduk tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita membangun usaha, ternyata lokasi kita strategis dengan lingkungan katakanlah orang yang memiliki pendapatan per kapitanya yang sangat tinggi. Nah, tentunya kan orang pasti ini kan memiliki permintaan, wah mas, istilahnya gini, kebutuhan primernya seperti misalkan makanan. Nah, karena kan kadang-kala orang-orang yang memiliki pendapatan per kapita kan juga kan jarang masak di rumah misalnya. Ya udah daripada kita capek masak, mungkin bisa kita beli. Nah kadang-kala beli di tempat itu kan juga menarik kita. Nah jadi kita menetapkan harga ini tergantung dari permintaan kita. Kalau misalnya kita membuat menu dengan memberikan harga yang lebih murah, tentunya kan secara permintaan pasar ini kan semakin meningkat, bahwa ternyata harga yang kita tawarkan ke customer ini jauh lebih murah dibandingkan kompetitor kita. Nah itu kan juga semakin menambah nilai pemasukan kita, juga bisa bersaing dengan para kompetitor. Nah kalau misalkan permintaan lebih besar dari penawaran, penerapan harga yang lebih tinggi akan menjadi wajar. Jika Anda menawarkan menu-menu dan suasana yang unik serta jenis menu Anda ternyata sangat diminati, Anda dapat menerapkan harga menu yang lebih tinggi. Opsi ini jelas mengharuskan Anda untuk berkenalan dengan pasar Anda lebih dekat, tentunya dengan riset pasar mendalam dan kecocokan target pelanggan. Jadi gini, kalau kita menetapkan harga itu kan berdasarkan dari permintaan dan penawaran juga. Kalau misalkan semakin banyak permintaan yang diinginkan dari suatu customer, tentunya kan juga semakin istilahnya income yang kita dapat.
Nah, jadi kita bisa ini, kita coba ternyata customer suka menu nasi gorengnya, ternyata reviewnya dari menu nasi goreng ini juga enak dan kualitas rasanya enak, harganya jauh lebih murah misalkan dibandingkan restoran-restoran yang lain. Nah, ini juga kita juga semakin sering menu yang kita jualkan ini juga sebagai diminati para customer, itu kan juga sebagai langkah kita kalau misalnya kita mau menaikkan harga. Karena apa? Kita bisa main harga itu di situ. Jadi semakin banyak katakanlah kita dari sering berjalannya dalam waktu 6 bulan tingkat penjualan menu nasi goreng cukup tinggi. Nah, ini dari situ kita juga mainkan harga, misalnya oh kita coba nih naikkan harganya sedikit. Nah, kira-kira customer ini masih minati atau tidak. Nah, seperti itu juga dalam langkah menetapkan harga atau menentukan teknik pricing dalam suatu usaha restoran. Nah, jadi itu adalah 4 langkah teknik yang gimana untuk bisa Bapak Ibu gunakan dalam menentukan harga dalam membuka suatu restoran. Jadi yang pertama itu harus pastikan dulu marginnya. Ibu harus bandingkan antara margin yang Ibu pengen dapat atau Bapak Ibu semua yang ingin kita dapatkan dengan harga produksi kita. Yang kedua itu adalah kita bandingkan juga dengan harga kompetitor. Kira-kira harga yang kita jual ini jauh lebih tinggi dari kompetitor kita atau tidak, atau secara umumnya dari pasar kira-kira masih umum nggak harga jual yang kita tawarkan atau kita terapkan. Dan yang ketiga itu adalah faktor-faktor yang tidak terduga, misalkan dari fluktuasi nilai harga produk bahan baku kita atau ada hal-hal kejadian tidak terduga, itu juga harus kita perhitungkan. Dan yang keempat itu adalah kita menentukan harga berdasarkan permintaan dari customer atau dari pasar. Nah, itu adalah teknik pricing yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam membangun suatu usaha restoran. Oke, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa tuliskan di komen di bawah ini. Nanti yang mana nantinya pertanyaan tersebut akan kita jawab melalui video-video konten kami. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.